Ya, pemirsa, kami masih akan terus melaporkan perkembangan dari Arab Saudi terkait peristiwa yang terjadi pagi tadi di Mina. Ada 220 orang kurang lebih yang tewas atau meninggal dunia akibat berdesakan saat akan melakukan lempar jumroh. Kita akan bergabung lagi dengan rekan kami yang berada di Mina, yaitu Saiku Bagowi. Selamat sore atau siang waktu Mina. Saiku, Anda posisi tepatnya di Mina, di mananya di sana? Ya, Wahyu, saat ini saya berada sekitar 3 km dari arah saat dilaksanakan untuk melempar jumroh Aqobah. Jadi saya tidak tahu persis. 2,5 antara 3 km dari jarak saya berada saat ini. Dan tepat di belakang saya ini memang sebenarnya tempat dari ribuan atau tepatnya katakan puluhan ribu jamaah selesai melaksanakan lempar jumroh. Mereka secara otomatis akan melewati jalur Aziziyah ini. Sebagian dari mereka memang masih menggunakan pakaian ihram dan sebagian mereka juga sudah melepaskan baju ihram. Makanya saya bisa pastikan bahwa mereka yang mengenakan baju ihram ini langsung selesai melaksanakan lempar jumroh setelah mereka dari katakan semalam atau katakan dari dini hari tadi telah melaksanakan lempar jumroh di Mina. Nah, saat ini apa persisnya sebenarnya kejadian di sana? Saat ini saya bersama dengan seorang jamaah haji yang bernama Saidatun. Bu Saidatun ini tadi sempat melaksanakan lempar jumroh dengan aman ketika jam 11 waktu setempat. Bu Saidah, Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan, Bu, saat Ibu tadi melempar jumroh suasananya seperti apa, Bu? Ya, saya melempar jumroh itu jam 5 dari sini, nanti jam 11 saya keluar. Nyampe ke Haram sekarang ada di Mina. Tadi ketika Ibu melempar jumroh, bagaimana keadaan jamaah? Tidak ada apa-apa, bagus semua. Sebab bukan seperti kalau besok mungkin masih penuh. Sekarang cuma sedikit kalau saya masuk ke jumrah itu. Tadi Ibu melewati orang yang berdesakan atau Ibu menyaksikan ada orang berdesakan sekitar katakan 1 jam sebelumnya? Tidak ada apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa. Jadi saya tegaskan, Ibu tadi melempar jumroh berangkat sekitar jam 5 pagi dan kemudian selesai tadi jam 11. Tidak terjadi apa-apa, Ibu selamat. Sekarang tidak dengar apa-apa. Dan Ibu tadi bersama jamaah Indonesia lainnya? Iya bersama lainnya. Cuma di bawah itu Ka'bah di bawah tidak bisa dipakai karena ada kejadian yang waktu itu. Atau Ibu tahu nggak ada larangan bahwa misalnya untuk melempar jumroh Indonesia nanti dibatasi karena sebelum sholat duhur itu? Ya, sholat duhur ada di Haram saya. Tadi Ibu sholat duhur sudah di Masjidil Haram? Iya. Oh, jadi begitu selesai lempar jumroh, Ibu langsung ke Masjidil Haram? Sampai jam 11. Jam 11 selesai dari Haram, keluar ke sini saya. Oke. Ya, Wahyu, jadi saya bisa pastikan bahwa Ibu Saidatun ini tadi melempar jumrohnya memang sebelum kejadian terjadinya peristiwa desak-desakan yang menyebabkan sekitar 310 orang meninggal dunia. Informasi yang kami terima juga memang belum bisa dikonfirmasi apakah ada dari jamaah Indonesia menjadi korban dalam tragedi tersebut. Ini menjadi catatan penting juga bahwa tragedi demi tragedi itu mewarnai pelaksanaan ibadah haji 2015. Kita pertama dikagetkan dengan peristiwa 11 September 2015 lalu. Jatuhnya krain di Masjidil Haram yang menelan korban 111 orang dan menyebabkan 158 orang lainnya luka-luka. Kemudian disusul dengan katakan peristiwa longsor. Kita kemudian dikagetkan lagi dengan peristiwa yang sangat mengejutkan. Ada sekitar ratusan, terakhir katakan terkonfirmasi 310 orang yang meninggal saat melaksanakan ibadah lempar jumroh di Mina. Dalam catatan saya, Wahyu, memang kejadian desak-desakan atau para korban yang menjadi korban memang sejak tahun 1998
Kemudian saya tercatat saya rata tahun 2004, 2006. Ini memang menjadi kisah yang memilukan, Wahyu. Dan kita berharap bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi ke depannya bisa memanajemen perpindahan dengan jutaan manusia yang begitu besar, bagaimana manajemen perpindahan orang bisa lebih rapi, bagaimana kemudian saat melempar jumroh, bagaimana saat melakukan tawaf, bagaimana saat melaksanakan transportasi dari Armina, dari katakan Arafah, kemudian menuju Mina, itu bisa berlangsung dengan aman. Wahyu. Ya, Saiku, kalau boleh saya, mungkin ini harus Anda konfirmasi karena kami lihat dari Jakarta visual yang ada di belakang Anda ini tampaknya cukup lengang, artinya tidak terlalu terjadi kepadatan. Sebenarnya untuk saat ini, detik ini juga, bagaimana suasana aktivitas bagi jemaah haji di sana yang akan melakukan lempar jumroh, terutama khususnya bagi WNI atau jemaah asal Indonesia? Ya, memang Wahyu tadi karena pengambilan gambar ini saya mencoba mencari tempat yang agak terang untuk agar bisa mendapatkan sinar matahari. Tetapi di depan saya persis itu memang banyak ribuan umat Islam yang baru selesai melaksanakan jumroh, dan kemudian ada kemacetan yang luar biasa, bahkan bisa dibilang stuck sama sekali, tidak ada pergerakan dari lalu lintas yang ada. Kita tidak tahu sampai kapan. Yang saya tahu saya bahwa ketika saya selesai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram, kemudian bersama rombongan bergerak ke Aziziyah yang berjarak sekitar 6 km, itu kepadatan lalu lintas sudah sangat luar biasa. Jarak yang 6 km biasanya ditempuh dengan durasi katakan setengah jam, tadi saya menempuh dalam durasi sekitar 3,5 hingga 4 jam lebih. Dan ketika kemudian saya tempat akhir sholat zuhur tadi sekitar jam 1 sampai jam setengah 2, kepadatan juga masih berlangsung. Sampai sekarang kita tidak tahu persis bagaimana mengurai kemacetan yang ada di Jalan Aziziyah menuju Padang Arafah ini. Wahyu. Baik, Saiku Bagoy, kami akan nantikan terus laporan dari Anda terkait perkembangan atau situasi terkini dari Mina, di Mina, Arab Saudi. Pemirsa, dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, sejumlah tragedi pernah terjadi di Tanah Suci saat pelaksanaan ibadah haji. Dari 12 tragedi besar yang pernah terjadi, separuh di antaranya terjadi berkaitan dengan pelaksanaan ritual lempar jumroh yang total menelan ribuan korban jiwa. 4 tahun kemudian, pada 23 Mei 1994, sebanyak 270 jemaah haji meninggal dalam ritual lempar jumroh di Mina. Pada 15 April 1997, tragedi kembali terjadi. Sebanyak 343 jemaah tewas dan 1.500 lainnya terluka akibat kebakaran tenda jamaah di Mina. Belajar dari kejadian ini, tenda-tenda jamaah setelah itu dibuat tahan api. Berikutnya, pada 9 April 1998, sebanyak 118 jemaah meninggal dan 180 lainnya terluka dalam insiden jembatan Jamarat untuk melempar jumroh. 3 tahun kemudian, pada 5 Maret 2001, ritual lempar jumroh kembali menelan korban. Kali ini 35 jemaah haji meninggal dunia. Pada musim haji tahun 2003, tepatnya pada 11 Februari 2003, tidak kurang dari 14 jamaah meninggal saat berebut melempar jumroh di Mina. Ritual lempar jumroh kembali menelan korban jiwa. Pada 1 Februari 2004, sebanyak 251 jemaah tewas dan 244 lainnya terluka akibat terkena lemparan batu jemaah lain dan terinjak-injak. Hal ini terjadi akibat saling dorong antar jemaah. 2 tahun kemudian, pada 12 Januari 2006, sebanyak 346 jemaah meninggal dan 289 lainnya terluka saat melakukan ritual lempar jumroh. Musibah terjadi ketika ratusan orang yang baru tiba untuk melakukan ritual ini saling bertabrakan dengan jemaah lain di jembatan Jamarat. Akibat kejadian ini, pemerintah Arab Saudi kemudian merekonstruksi Jamarat agar jamaah tak perlu berdesakan saat melempar jumroh. Selama 9 tahun, pelaksanaan haji berjalan relatif tidak ada masalah. Tahun ini, pelaksanaan ibadah haji harus kembali menghadirkan duka. Pada 11 September 2015 lalu,
sebuah alat derek besar atau kren jatuh di kompleks Masjidil Haram. Tragedi ini menelan korban 111 orang tewas dan 331 orang lainnya luka-luka. Dari 12 tragedi besar yang pernah terjadi, separuh di antaranya terjadi berkaitan dengan pelaksanaan ritual lempar jumroh. Tragedi yang terkait dengan ritual ini terjadi pada tahun 1994, tahun 1998, tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004, dan tahun 2006. Total sebanyak 1.034 jamaah meninggal dalam 6 kali tragedi dalam pelaksanaan ritual lempar jumroh. Sedangkan secara keseluruhan, dari 12 kali tragedi dalam ibadah haji selama 40 tahun terakhir menelan korban jiwa sebanyak 3.667 jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi yang menikmati keuntungan besar dari masuknya jutaan jamaah haji dari seluruh dunia harus terus meningkatkan standar layanannya.